Jumpa lagi dengan channel penggali misteri coretan murid nakal. Kita akan bahas satu persatu secara mendalam dan gamblang apa makna coretan di atas bangku, di baju, di tas, di tembok, di balik pintu WC, di udara, di air, di mana saja. Sebelumnya, tarik nafas dalam-dalam dan rilekskan otot Anda. Kita akan lihat apa makna tulisan murid nakal kali ini. Istilah The God Particle berawal dari sebuah buku sains populer yang terbit pada tahun 1993 yang berjudul The God Particle. If the universe is the answer, what is the question? Buku ini dikarang oleh seorang peraih hadiah Nobel pada bidang fisika, sekaligus pernah menjadi direktur Fermilab di Amerika. Dia bernama Leon Lederman. Dia adalah saintis yang paling getol memprakarsai pendirian berbagai laboratorium partikel akselerator atom. Dan konon, dia cukup berjasa semasa Perang Dunia Kedua. Ketika ditanya tentang alasan pemberian judul buku yang kontroversial ini, dia menjawab dengan dua alasan. Pertama, dia sebenarnya tidak bermaksud memberi judul bukunya itu The God Particle, tetapi penerbitlah yang mengubahnya, karena judul naskah yang ia serahkan saat itu adalah The Goddamn Particle, yang berarti partikel terkutuk, alias partikel janjuk. Dia memberikan nickname kata makian itu kepada partikel Higgs karena kejengkelannya dan kesulitan yang luar biasa untuk bisa mendeteksi partikel Higgs pada percobaan yang dilakukan di laboratoriumnya. Partikel Higgs yang meskipun secara teori telah dinyatakan pada tahun 60-an oleh Peter Higgs, tetapi pada eksperimen yang dilakukan di laboratorium yang dikepalai oleh Leon Lederman, bahkan setelah lebih dari 30 tahun belum juga bisa terdeteksi. Padahal partikel ini adalah bagian yang sangat penting untuk bisa merangkai standar tabel periodik pada skala subatomik, termasuk untuk menjelaskan mengapa beberapa partikel kuantum memiliki massa. Padahal partikel-partikel lainnya sudah ditemukan atau sudah terdeteksi. Dan tentu saja, nickname makian itu bukan hanya dialamatkan karena waktu yang sangat lama dan sangat melelahkan, tetapi sekaligus biaya yang sangat luar biasa besarnya dalam percobaan mencari partikel yang sangat kecil pada alam semesta itu. Sedangkan Peter Higgs dan beberapa koleganya sebagai penemu mekanisme partikel Higgs tidak menyukai istilah The God Particle, dan mereka menganggap Leon hanya sekedar mencari sensasi. Dan partikel ini pun akhirnya dapat dideteksi pada tahun 2012. Setelah hampir 50 tahun lebih di laboratorium yang berbeda di Large Hadron Collider di Swiss sana, di CERN Eropa. Kemudian istilah God Particle menjadi perbincangan yang sangat ramai bagi kalangan rasionalis, materialis, dan agamawan. Kondisi ini seakan-akan dunia sains setelah perpisahannya yang sangat lama dengan dunia teologi tiba-tiba melunak lalu mengajak untuk berdamai. Dan tentu saja banyak agamawan yang kemudian menyambut dengan gegap gempita terhadap pemikiran yang sebenarnya hanya ingin mengolok-olok mereka saja. Alasan kedua, kenapa akhirnya penerbit menggunakan istilah God Particle. Mereka menyatakan karena pencarian partikel terkecil untuk memahami building block of reality ini berkaitan dengan pencarian para saintis pendahulunya. Oke,
Sekarang kita bahas satu persatu alasan yang dikemukakan. Anggap saja alasan pertama hanya semacam cara menghindar dari tanggung jawab dan cara penerbit untuk mencari perhatian yang bertujuan meningkatkan penjualan buku. Tetapi alasan yang kedua tentang hubungan sains dengan teologi perlu kita gali lebih mendalam lagi. Saya kira alasan yang kedua ini yang lebih mengarah pada maksud coretan murid nakal. Kita akan menelusuri sejarah dengan berjalan mundur. Bagaimana keterkaitan aspek-aspek ketuhanan dalam dunia sains. Kita akan mulai dengan peristiwa yang terjadi pada awal kemunculan fisika modern. Pada masa perdebatan yang sengit, fisika kuantum dan teori relativitas umum yang dimulai pada awal abad ke-20. Kita telah mengetahui saat itu banyak istilah teologi dan bukan hal yang asing lagi dalam perdebatan sains. Einstein sendiri mengatakan tentang agama dan ketuhanan dalam berargumen di publik sekaligus untuk menyerang kelompok saintis lainnya. Anda mungkin masih mengingat kata-kata dari Einstein, Tuhan tidak sedang bermain dadu, atau ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu lumpuh, dan lain-lain lagi. Tentang perdebatan interpretasi fenomena mekanika kuantum ini akan dapat Anda tonton pada video coretan murid nakal yang lainnya. Intinya saat itu antara dunia rasional dan irasional masih memiliki ruang dalam perbincangan publik dunia, terutama dalam hal pencarian kebenaran. Tapi sayang, hubungan ini kemudian akhirnya runtuh karena para saintis banyak yang putus asa karena banyak simpang siur pemahaman terhadap fenomena alam kuantum. Akhirnya sebagian besar mereka mengambil jalan pragmatis dengan mengeluarkan slogan yang cukup terkenal, "Shut up, just count," alias ojo kakean cocot, itu ngenai lah wis. Kata-kata ini dipakai untuk melepaskan diri dari tanggung jawab memberikan penjelasan tentang fenomena-fenomena metafisika yang terjadi pada alam kuantum. Meskipun sampai saat ini beberapa ilmuwan pada jalur alternatif masih mengembangkan interpretasi metafisika pada jalur spiritualitas, tapi pada skala perbincangan yang sepi. Oke, tadi sudah kita bahas situasi awal abad 20. Selanjutnya kita menyelam lebih dalam lagi menuju masa sebelum fisika modern. Pada masa keemasan fisika klasik, atau lebih dikenal abad pencerahan, sekitar awal abad 18, yang dipelopori oleh Isaac Newton, James Clerk Maxwell. Anda tahu, meskipun pencapaian mereka nantinya akan mengantarkan pada rasionalisme, tapi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang taat beragama. Isaac Newton kita ketahui, meskipun dia berhasil menemukan hukum-hukum mengatur alam fisik sampai dengan menjelaskan lintasan planet-planet di alam semesta, tapi saat itu dia juga melontarkan pernyataan teologis. Dia mengatakan, kita telah menemukan banyak penjelasan tentang bagaimana alam ini diatur, tetapi kita harus kembali pada pertanyaan mendasar, siapa yang menciptakan hukum-hukum ini? Dan Maxwell yang melengkapi hukum mekanika Newton dan termodinamika dengan hukumnya tentang gelombang elektromagnetik, menyatakan saat itu dengan segala hukum yang telah ditemukan dianggap sebagai the ultimate of science, dan penemuan selanjutnya hanya dianggap melengkapi penemuan mereka ini. Dan entah dilontarkan oleh siapa,
Berbagai penemuan saat itu seakan menyiratkan makna bahwa Tuhan sudah waktunya beristirahat. Dan baru kita ketahui kemudian ternyata pada teori kuantum pernyataan Maxwell ini jelas salah. Karena ternyata pada level kuantum apa yang kita saksikan ternyata hanyalah hasil pengukuran probabilitas. Dan banyak lagi ketidakpastian yang tidak bisa dijelaskan secara rasional. Ada apa sebelum abad pencerahan itu? Di mana mereka menggunakan dasar-dasar berpikir untuk memasuki abad pencerahan itu. Dan ternyata dalam hampir semua literatur barat tentang sejarah keilmuan, terutama dalam pembahasan tentang fisika partikel, sejarawan barat menceritakan atau lebih tepatnya mempropagandakan bahwa ilmuwan zaman pencerahan belajar langsung pada tradisi berpikir filsafat Yunani.